Salam adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan sehat dan tentunya semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Kali ini abang akan menjelaskan materi ekonomi kelas 10 di bab 2. Nah, adapun topik kita kali ini yaitu masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, ada 3 nanti akan kita bahas: permasalahan ekonomi, sistem ekonomi, dan juga sistem perekonomian negara kita yaitu Indonesia. Nah, materi ini merupakan materi bab 2 di ekonomi kelas 10. Selamat mengikuti adik-adik sekalian, semoga dengan tutorial pembelajaran ini kalian dapat memahami. Nah, seperti apa tujuan pembelajaran kita? Jadi setelah adik-adik nanti mempelajari materi ini, tentu kalian diharapkan yang pertama, kalian nanti akan mampu memahami permasalahan ekonomi. Nah, kemudian yang kedua, adik-adik nanti akan mampu mendeskripsikan sistem ekonomi. Dan yang terakhir, tentu kalian mampu menjelaskan sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita kali ini. Mari kita lihat. Sekarang kita lihat dulu konsep materi pembelajaran kita. Nah, di sini kita akan membahas nanti pokok permasalahan ekonomi dulu ya. Nah, jadi pokok permasalahan ekonomi ini adik-adik itu nanti bisa kita lihat dari 3 sudut pandang ya. Nah, jadi yang pertama ada nanti permasalahan ekonomi klasik, kemudian ada permasalahan ekonomi modern atau mikro, kemudian nanti ada juga permasalahan ekonomi yang ditinjau atau dipandang dari sudut ekonomi makronya ya. Nah, baik kita bahas satu persatu. Secara klasik nanti permasalahan ekonomi itu ada 3. Nah, itu permasalahan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian masalah modern juga ada 3, yaitu apa dan berapa yang harus diproduksi, lalu bagaimana cara memproduksi dan untuk siapa diproduksi. Nah, secara makro juga bisa kita lihat permasalahan ekonomi. Yang pertama nanti adalah pertumbuhan ekonomi suatu negara, ketidakstabilan kegiatan ekonomi, masalah pengangguran, masalah kemiskinan, masalah neraca perdagangan, dan juga nantinya inflasi. Nah, inilah pokok permasalahan ekonomi, dan ini sangat berhubungan dengan materi yang ada di bab 1. Kita sudah membahas tentang permasalahan ekonomi yang mana terjadinya kelangkaan itu disebabkan oleh lebih besarnya kebutuhan manusia daripada tersedianya alat pemenuh kebutuhan maupun barang dan jasa. Nah, jadi adik-adik tentu pokok permasalahan ekonomi ini kan harus diselesaikan, harus diambil tindakan, harus diambil kebijakan. Nah, begitu. Jadi semua permasalahan ini akan memunculkan yang namanya sistem ekonomi adik-adik. Jadi itu hubungannya. Inilah konsep materi kita. Jadi abang mengajak adik-adik terlebih dahulu memahami konsep pembelajarannya supaya belajarnya enak begitu ya. Nah, jadi sistem ekonomi ini nanti atau permasalahan ekonomi ini akan diselesaikan oleh setiap negara dengan menggunakan sistem ekonomi. Yang mana sistem ekonomi ini nanti dibagi-bagi lagi ya. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, kemudian yang kedua ada sistem ekonomi komando atau sering juga terpusat, dan yang ketiga sistem ekonomi liberal atau pasar, dan di Indonesia nanti ada memakai sistem campuran ya. Nah, kemudian kita kenal nanti demokrasi Pancasila begitu ya. Nah, baik, inilah yang akan kita bahas satu persatu. Kita masuk masalah ekonomi klasik dulu ya. Nah, pemikirnya ini ada Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill ya. Nah, ini dikaji pada tahun 1870-an. Nah, adik-adik seperti apa masalah ekonomi klasik ini? Tadi abang katakan ada 3 ya. Nah, di sini saya hanya kasih peraga saja ya. Nah, misalnya ini seorang petani. Nah, tentu dia memproduksi padi menjadi beras ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan di dalam ekonomi klasik itu ya. Nah, apa yang diproduksi ya, bagaimana cara memproduksinya begitu. Nah, kemudian nanti masalah yang kedua adalah distribusi ya, yang mana distribusinya adalah menyalurkan, bagaimana cara menyalurkannya kan begitu ya. Nah, kemudian masalah yang ketiga yaitu masalah konsumsi. Nah, jadi kesimpulannya ada 3 masalah ekonomi klasik, yaitu masalah produksi, distribusi, dan konsumsi, yang mana ketiganya ini sering kita sebut dengan istilah
kegiatan ekonomi begitu ya. Nah, kita masuk masalah ekonomi yang kedua, yaitu masalah ekonomi dari sudut pandang ekonomi modern ya. Nah, sering dengan perkembangan zaman adik-adik bahwa masyarakat itu semakin modern dan juga kebutuhannya itu semakin bertambah, semakin kompleks ya. Nah, ditambah lagi jumlah penduduk nanti semakin bertambah dari tahun ke tahun. Nah, tentu yang menjadi permasalahan di dalam ekonomi modern juga ada 3. Nah, apa itu? What, how, for whom. Artinya apa, bagaimana, untuk siapa. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, what artinya barang apa yang akan diproduksi, lalu berapa jumlahnya, kan begitu ya. Nah, itu yang harus di planning sebelum melakukan sebuah usaha misalnya. Nah, kemudian how, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Nah, inilah yang menjadi permasalahan di dalam ekonomi modern. Nah, apakah nanti dia menggunakan padat karya atau padat modal? Kalau dikatakan padat karya berarti masih menggunakan tenaga manusia begitu ya. Nah, kalau padat modal berarti menggunakan modal dengan cara membeli mesin atau robot begitu ya, Adik sekalian. Nah, jadi pada intinya bagaimana cara memproduksi itulah yang menjadi permasalahan sekarang. Berarti di situ perlu yang namanya analisis bisnis begitu ya. Nah, misalnya harus memperhitungkan berapa nanti keuntungan yang didapat kalau menggunakan tenaga yang manual. Nah, ya, itu tergantung pilihan. Makanya ekonomi itu disebut dengan pilihan. Kemudian yang ketiga, for whom, untuk siapa. Nah, itu sebelum melakukan produksi tentu harus dipikirkan dulu ya. Jangan pula nanti diproduksi lalu barang maupun jasa yang diproduksi tidak laku begitu ya. Jadi harus tahu sasarannya atau pangsa pasarnya ya. Nah, begitu. Oke, saya rasa paham masalah ekonomi modern ada 3. Apa yang harus diproduksi dan berapa jumlahnya yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, apakah menggunakan mesin atau tenaga manual manusia, atau untuk for whom ya, untuk siapa barang-barang itu diproduksi begitu kesimpulannya. Nah, kita lanjut adik-adik. Kita masuk masalah ekonomi ya. Masalah ekonomi dari sudut pandang ekonomi makro, nanti ada masalah pertumbuhan ekonomi ya adik-adik ya. Nah, kemudian yang kedua ada nanti masalah neraca perdagangan, ini mengenai ekspor impor ya. Tentu ini berhubungan dengan devisa ya. Nah, kemudian masalah pengangguran juga ya. Nah, kemudian nanti ada masalah inflasi, kemudian ada masalah kemiskinan, dan ada masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Jadi semuanya ini disebut dengan ekonomi makro ya deh ya. Nah, jadi satu pun di sini yang bermasalah tentu ini akan menjadi masalah besar. Misalnya terjadi inflasi, itu akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi terganggu. Kalau pertumbuhan ekonomi terganggu, maka nanti akan meningkatnya pengangguran. Nah, jadi kalau pengangguran meningkat, maka nanti biaya sosial semakin tinggi, kriminal semakin tinggi begitu. Nah, kenapa? Karena kemiskinan sudah meningkat. Nah, itu semua saling berhubungan. Itulah masalah ekonomi yang dipandang dari sudut ekonomi makronya. Kalau dikatakan makro berarti dilihat dari secara agregatnya, keseluruhan begitu ya adik-adik. Nah, kita sekarang masuk economic system. Tadi abang katakan semua permasalahan ekonomi tadi, baik itu masalah klasik, masalah modern, masalah secara makro, itu tentu diselesaikan dengan sebuah sistem ya, tergantung negaranya memakai sistem yang mana. Itu sebabnya sistem ekonomi nanti dibagi-bagi ya. Nah, kita lihat dulu apa pengertian ekonomi atau sistem ekonomi ini. Sistem ekonomi adalah suatu cara atau sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara itu sesuai kondisi negara itu sendiri begitu ya. Nah, jadi tergantung negaranya memakai sistem yang mana nantinya. Nah, kita lihat dulu apa sih fungsi daripada sistem ekonomi ini. Di sini cukup jelas, adik-adik bisa baca. Yang pertama, tentu sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi dan menghasilkan sesuatu. Selain itu juga nanti bisa mengkoordinasi kegiatan individu dalam sebuah perekonomian adik-adik. Kemudian mengatur pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat. Tujuannya apa? Agar bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan begitu. Dan yang terakhir, fungsi daripada sistem ekonomi ini tentu menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi atau penyaluran barang itu nanti bisa berjalan dengan baik secara merata begitu adik-adik ya. Nah, kita bahaslah
macam-macam daripada sistem ekonomi yang ada di dunia. Nah, di sini bisa dibaca yang pertama nanti ada sistem ekonomi tradisional, ada liberal, ada campuran, ada terpusat. Nah, apa sih bedanya ini? Nah, itu yang akan kita bahas satu persatu ya. Nah, cara membahasnya gampang saja. Misalnya nanti tradisional, sistem ekonominya ciri-cirinya seperti apa, kemudian kelebihannya apa, kemudian kekurangannya apa, begitu ya. Nah, jadi karena sistem ekonomi yang 4 ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, maka nanti setiap negara tentu berbeda-beda sistem ekonomi yang dianut atau yang dipakai ya. Nah, begitu adik-adik sekalian. Sekarang kita lihat yang pertama sistem ekonomi tradisional. Namanya tradisional ya. Nah, maka ciri-cirinya seperti ini, bahwa kegiatan ekonominya hanya mengandalkan sektor pertanian ya. Nah, kemudian yang kedua belum mengenal perdagangan, masih menggunakan barter, pertukaran barang dengan barang ya. Nah, ini bisa kita bayangkan pada zaman praksara lah begitu ya, hanya sedikit menggunakan modal. Nah, kemudian masih terikat dengan tradisi dan belum mengenal pembagian kerja ya. Nah, begitu adik-adik. Jadi kata kuncinya adalah masih mengikuti tradisi ya. Nah, kemudian tentu ini memiliki kelebihan. Yang pertama, kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri begitu ya. Jadi mereka belum seperti zaman sekarang begitu ya. Nah, di mana manusia nanti sudah mengeksploitasi alam. Nah, itu sebabnya di sistem ekonomi tradisional itu alam kita itu tidak dieksploitasi secara berlebihan. Nah, itu kelebihannya. Kemudian dengan sistem pertukaran barter, masyarakat itu cenderung bertindak jujur ya, bukan berbohong untuk mencari keuntungan yang besar. Nah, itulah kelebihan sistem ekonomi tradisional. Kemudian tentu ada kekurangannya. Nah, apa itu? Yang pertama, sulit terjadi kemajuan. Kenapa? Karena dianggap semua yang berubah itu adalah tabu ya. Artinya bahwa masyarakat yang tradisional ini masih statis ya. Statis artinya masih tertutup ya dengan perubahan begitu. Nah, yang kedua belum memperhitungkan efisiensi dan efektivitas dalam hal memproduksi begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu nanti sulit mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Maksudnya di situ barter tadi ya. Nah, jadi sangat sulit mempertemukannya. Nah, kemudian yang keempat, jenis dan jumlah barang itu diproduksi sering tidak mencukupi kebutuhan, selalu kekurangan begitu ya. Nah, kemudian sulit menetapkan ukuran dari jenis barang. Kenapa sulit? Karena belum memiliki yang namanya satuan, kira-kira begitu adik-adik. Sekarang kita masuk sistem ekonomi yang kedua, yaitu sistem ekonomi terpusat atau sering juga disebut dengan istilah komando. Nah, kata kuncinya terpusat ini adalah bahwa ekonomi di suatu negara itu diatur oleh pemerintah pusat begitu ya. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Semua faktor produksi itu maksudnya sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, skill ya. Nah, itu diatur atau dimiliki oleh pemerintah. Artinya di sini adik-adik, swasta itu tidak ada ya. Nah, swasta di sini tidak berperan. Nah, semua yang mengatur adalah pemerintah. Itu kata kuncinya. Itu sebabnya nanti ciri yang kedua, hak pribadi itu tidak diakui ya, karena semua diatur pemerintah. Nah, oleh sebab itu nanti ciri yang ketiga, pemerintah lah yang bertanggung jawab terhadap keputusan kegiatan ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, pemerintah tidak memberi kebebasan yang cukup kepada perorangan. Nah, itu kira-kira ciri daripada sistem ekonomi terpusat atau komando ya. Nah, kemudian kita lihat tentu ada kelebihannya. Yang pertama, ini lebih cenderung nanti terjadi pemerataan pengendalian harga relatif, lebih mudah dilakukan ya. Nah, kemudian pengawasan dan pengendaliannya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mudah. Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan perekonomian. Nah, kemakmuran juga itu menjadi merata, karena kenapa? Itu yang mengatur ekonomi adalah pusat atau negara ya. Nah, misalnya seperti Korea Utara begitu ya. Kita lanjut, kelemahannya apa? Tentu kelemahannya yang pertama, bahwa kebebasan pribadi atau karya cipta pribadi itu kurang dihargai oleh pemerintah. Nah, itu sebabnya nanti masyarakatnya cenderung tertutup. Kemudian yang kedua, pemerintah kesulitan menghitung secara pasti jumlah yang dibutuhkan masyarakat, karena masyarakat sifatnya menunggu adik-adik ya. Nah, kemudian ketiga, masyarakat tidak mempunyai hak memilih atau menentukan jenis pekerjaan, karena semuanya sudah diatur oleh pemerintah ya. Contohnya tadi seperti negara Korea Utara lah ya. Nah, kemudian kita masuk yang ketiga adik-adik,
namanya sistem ekonomi pasar atau liberal ya. Nah, coba kita perhatikan ciri-cirinya. Nah, di sini adik-adik boleh dikatakan supaya lebih gampang dipahami, sistem ekonomi pasar ini adalah kebalikan dari sistem ekonomi terpusat tadi atau komando tadi ya, itu saja. Itu sebabnya di sini hak milik perorangan itu sudah diakui. Nah, maka terjadilah kebebasan. Artinya di sini adalah sudah pihak swasta itu sudah berperan di dalam kegiatan ekonomi. Seluruh aktivitas ekonomi itu dilakukan oleh swasta ya. Nah, terjadi persaingan secara bebas. Artinya, intinya bahwa sistem ekonomi pasar ini intervensi pemerintah itu tidak ada. Jadi yang menggerakkan perekonomian suatu negara itu adalah pihak swasta begitu ya. Nah, tetapi nanti ini pun ada kelemahannya. Apa itu? Kita lihat dulu. Sebelum kelemahan kita lihat dulu kelebihannya. Adanya persaingan yang mendorong untuk kemajuan suatu usaha ya, karena tadi dipegang oleh swasta itu berlomba-lomba untuk menjadi yang lebih baik. Campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian ini sangat kecil ya. Nah, bukan berarti tidak ada, cuman kecil begitu. Nah, kemudian produksi sesuai dengan permintaan pasar dan kebutuhan masyarakat. Pengakuan hak milik oleh negara sehingga bisa memberikan masyarakat untuk lebih semangat dalam berusaha begitu. Nah, apa saja kelemahannya? Tentu ini terjadi nanti persaingan yang tidak sehat. Kenapa? Karena semuanya pada mementingkan kelompok atau diri masing-masing di dalam hal mengelola ekonomi ya. Kemudian yang kedua bisa menimbulkan monopoli ya. Nah, atau kita kenal dengan istilah apa ya? Nah, persekongkolan lah ya. Nah, kartel boleh juga ya. Kemudian yang ketiga adanya praktik yang tidak jujur berlandaskan untuk mengejar keuntungan semata ya. Nah, ini nanti yang dirugikan tentu masyarakat. Nah, ini kelemahannya begitu. Jadi setiap sistem ini punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kita masuk sistem ekonomi campuran. Nah, jadi karena yang liberal punya kelemahan, terpusat juga punya kelemahan, maka ada juga negara di dunia ini yang memakai sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran maksudnya dicampur antara liberal dengan komando begitu ya. Nah, ada sebagian perekonomian itu nanti dipegang oleh pemerintah dan ada sebagian dipegang oleh swasta, misalnya seperti Indonesia lah, negara Indonesia kita memakai nanti campuran ya. Ada yang dipakai oleh pemerintah, ada yang dipakai dikelola oleh swasta ya. Nah, contoh yang dikelola oleh pemerintah kita misalnya ada PLN, ada Pertamina ya Dede ya. Nah, kita lihat ciri-cirinya, ini kombinasi antara ekonomi terpusat dan juga pasar. Sumber daya yang paling penting, misalnya kayak listrik, air, telekomunikasi, transportasi, itu dipegang oleh negara pemerintah. Ini pas sekali contohnya dengan negara kita Indonesia ya. Nah, intervensi pemerintahan ditandai dengan adanya undang-undang dan kebijakan ekonomi begitu ya. Nah, kalau misalnya nanti harga itu semakin tinggi misalnya di pasaran, karena harga di pasaran itu kan yang menentukan nanti pasar. Nah, itu bisa dikendalikan pemerintah dengan cara mengambil kebijakan, misalnya ada harga eceran tertinggi begitu adik-adik. Nah, sekarang kita lihat kelebihannya. Hak individu atau swasta itu jelas diakui oleh pemerintah, harga lebih mudah untuk dikendalikan. Karena kenapa? Terjadi persaingan. Kemudian sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah ya, sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah itu pada umumnya adalah yang vital ya. Nah, kemudian kelemahan sistem ekonomi campuran. Nah, tentu beban pemerintah lebih berat daripada swasta. Nah, yang kedua ini nanti cenderung dia akan menimbulkan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemerintah ya. Nah, yang kalau korupsi itu kan nanti mengambil uang yang bukan haknya, kolusi ini yang paling berbahaya nanti juga yaitu terjadi persekongkolan. Nah, coba Anda bayangkan kalau terjadi persekongkolan antara pihak swasta dengan pemerintah, tentu rakyat yang dirugikan ya, oknum lah ya, oknum pemerintah misalnya ya. Nah, koruptor lah kita katakan. Nepotisme inilah kekeluargaan begitu ya. Nah, kemudian adanya anggapan bahwa karyawan yang bekerja pada pemerintah statusnya lebih tinggi ya. Nah, begitu. Oke. Itu ada 4 sistem ekonomi. Cuman di negara kita, negara Indonesia memakai campuran tadi, atau sering kita katakan dengan sistem ekonomi Pancasila ya. Nah, karena dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, coba kita lihat dulu seperti apa ciri daripada sistem ekonomi Pancasila. Nah, ini dia adikku, mungkin anak-anak kami udah paham bahwa pengembangan kooperasi, penggunaan
intensif dan moral, artinya bahwa koperasi ini di Indonesia disebut-sebut sebagai sokoguru perekonomian kita ya. Nah, kemudian kedua, komitmen pada upaya pemerataan ya. Nah, walaupun memang belum tercapai, tapi inilah yang mau kita capai ke depannya ya. Nah, kemudian ketiga, kebijakan ekonomi nasional, keseimbangan antara perencanaan terpusat. Nah, sekarang kita lihat dulu supaya lebih paham lagi bagaimana sih nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia itu. Nah, ini dia. Yang pertama tentu anak-anakku sekalian, inilah yang tertuang di dalam Pancasila kita itu, yaitu kekeluargaan, kerjasama, gotong royong, keadilan, dan juga kemandirian. Nah, inilah dasar kita. Kemudian dampak positif demokrasi ekonomi Indonesia itu apa sih? Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Nah, yang kedua ini cabang-cabang produksi yang penting dan vital bagi negara itu dikuasai oleh negara. Nah, ini lebih tepatnya bisa kalian baca di Undang-Undang Dasar 1945 adik-adik, itu pasal 33 ya. Nah, ini dia, itu dasar ekonomi kita adik-adik, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, bagaimana dengan dampak negatifnya? Coba kita lihat. Perkembangan ekonomi modern dan tradisional itu berjalan secara tidak seimbang ya. Nah, kemudian yang kedua, pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah untuk mengawasi perekonomian masih lemah. Dan selanjutnya terdapat monopoli atas sumber produksi, muncul korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, itu yang kita alami sekarang ini ya. Nah, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini anak-anak kami sudah mampu memahami. Pada intinya semua permasalahan ekonomi yang muncul itu diselesaikan dengan sebuah sistem. Nah, sistem itu tadi ada 4. Nah, keempat sistem itu mana yang paling baik, mana yang kurang baik, itu tidak bisa kita katakan, karena itu adalah termasuk pilihan daripada setiap negara. Tergantung negaranya memilih sistem yang mana yang cocok di negaranya ya. Itu sebabnya tadi dikatakan bahwa sistem ekonomi itu adalah sebuah aturan cara yang dipilih oleh sebuah negara untuk mengatur kegiatan ekonominya sesuai kondisi negara masing-masing. Begitu adik-adik sekalian, sampai ketemu di materi saya selanjutnya. Kita akan membahas nanti mengenai bab 3 ya. Nah, salam dari Sir Alpen ya.